yang sedang melontarkan perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Untuk pembayaran royalti melalui LMK, ya kan? Karena dia sendiri tergabung dalam WAMI, seperti itu. Makanya kita agak kaget kenapa dia harus melarang saya untuk melakukan lagu dewa, gitu ya. Tadi kan kaitannya sama minta izin itu kan artinya juga ada perizinan langsung gitu. Kalau kan mengaturnya itu kan dengan LMK gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika itu dilakukan gitu Mas? Kalau misalkan ada direct izin gitu. Oke. Soalnya. Ya, terima kasih. Jadi waktu Once minta tolong saya untuk dampingin dia kasusnya, saya bilang, lu nggak butuh lawyer, Cek. Masalahnya gampang kok, ya kan? Tapi setelah kita diskusi lama, saya pikir oke deh, saya dampingin. Karena gini, yang pentingnya sebenarnya kalau masalah hukumnya nggak ada nih sebenarnya, sensasi aja dibikin nih, ya. Cuma ini udah, menurut saya memang perlu untuk karena ini sifatnya sudah disinformasi, ya, sengaja pengaburan, bukan hanya misinformasi nih, sudah disinformasi, seolah-olah Once bersalah, seolah-olah Once merasa lebih besar pada dewa, gitu ya, hingga kemudian fokuskan gitu. Serangannya bukan cuma jadi masalah hukum, jadi masalah personal juga kan, kelihatannya jadi begitu, gitu kan. Apakah IO nanti juga akan jadi gentar, akan jadi males gitu kan, itu kan juga bahaya gitu buat Once. Kalau masalah hukumnya sederhana sekali, ya, ini masalah pemahaman dari orang yang tidak paham. Undang-undang Cipta itu memang memberikan hak kepada pencipta, ya, izin, itu benar, pasal 9. Perhatikan deh, pencipta-pencipta yang senang banget ngelarang orang gunain lagu pasti bilang pasal 9. Pasal 9 itu memang pasal untuk izin, jadi ada 9 hak pencipta. Kalau Anda pencipta, Anda punya hak untuk menerjemahkan karyanya gitu kan, kalau buku ya, mengadaptasi, kalau musik, mengaransemen, itu hak ekonomi Anda sendiri, Anda boleh sendiri. Jadi kalau saya punya lagu, ngasih ke saya gitu, gua bikin musikal ya, boleh berapa? 200 juta ya, mesti bayar. Tarifnya dia sendiri nentuin, nggak ada lembaga lain gitu. Lagu lu gua ganti liriknya ya, bahasa Inggris, oke, berapa? 1 juta, ya udah. Itu hubungan antara si pencipta dengan yang ketiga, boleh langsung. 8 hak tuh. Kemudian ada 1 hak, namanya apa? Hak pengumuman, ya, penampilan di muka umum dengan komersial. Nah, penampilan ini si pencipta lagu nggak bisa langsung, ya, dapat hasilnya. Dia harus tergabung di LMK, lembaga manajemen. Kenapa harus diatur seperti itu? Kalau nggak kacau balau, ya. Ada warung itu, kios jam 3, Ahmad Dhani datang minta duit jam 4. Mana lagunya diputar? Iya, kan? Siapa? Slang datang. Tiap orang bisa dimainin gitu ya. Semua orang minta lagu sendiri-sendiri kan. Yang punya kafe kan kapan kerjanya kan, bayar terus. Udah gitu tarifnya sendiri-sendiri. Makanya kalau mau dapat duit royalti dari performing, ya undang-undang bilang harus ikut LMK. Dan kita tuh udah ada banyak LMK kan? Ada 11 LMK. LMK 11 terus dibikin namanya LMKM. Gitu. Jadi setiap orang yang mau dapat duit dari royalti, kalau lagunya dimainin di muka umum, konser, ya, apalah segala macam, itu dia harus masuk di LMK. Nanti LMK yang mungut duitnya dari para penyelenggara. Nanti LMK baru bayar ke si pencipta. Itu mekanismenya, ya, atur. Nah, itu kan cuma soal royalti, pasti nanya gitu dong orang teman-teman. Izin gimana? Enggak termasuk izinnya. Jadi waktu si pencipta ngasih surat kuasa ke LMK buat mengut royalti, dia kan udah ngasih izin lagu itu diputar, iya nggak? Gimana lagu bisa diputar kalau lagunya nggak dimainin dulu? Jadi artinya kalau pencipta, ya, nggak mau lagunya dimainin, jangan bikin lagu. Gitu, itu aturannya. Nah, ini bukan penafsiran saya, karena pasal 23 ayat 5 jelas bilang setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan. Ya, jadi pasal 9 bilang harus izin. Pasal 23 bilang tidak memerlukan izin kalau untuk performing. Ya, sifatnya jadi yang pasal 9 khusus, umum, pasal 9 khusus.
Kan hukum ada yang gitu kan. Jadi gini misalnya, kita bikin aturan makan malam setiap hari nggak boleh lebih dari jam 7 malam. Terus ada pasal di bawahnya, kecuali hari Rabu kita boleh makan malam sampai jam 12 malam. Pertanyaan saya, pasal yang di bawahnya hari Rabu ini bertentangan nggak sama di atas? Enggak. Cuma dia perkecualian. Nah, perkecualian itu untuk apa? Untuk performing. Yang 2% tadi itu. 2% tadi. Dan jadi kalau orang cuma baca pasal 9 itu ini ulang-ulang, kita punya hak mutlak segala macam, tapi kalau baca pasal 23, kalau pasal 8, sesat lah dia. Kalau kita baca undang-undang kayak atau baca kitab suci nggak lengkap, ya sesat lah kita, jadi ekstremis lah kita. Ini yang terjadi. Jadi masalahnya sederhana sekali. Apakah Once bersalah? Ya baca undang-undang yang benar dong. Gitu. Once kan nyanyi lagu, nggak perlu izin, pasal 23 udah ada kok. Kecuali gini, kecuali itu kalau aku gandain ya, kopi ya itu nggak boleh, itu lain. Kalau ya, lanjutkan. Boleh. Perlu izin apa enggak? Enggak. Gitu. Terus boleh kan dia ngelarang? Kayak kalau dia nggak larang, ya lagunya nggak dimasukin ke MK atau ya. Jadi memang begitu hukumnya. Jadi jangan karena dia nggak ngerti, dia nggak suka, terus dia bikin hukum sendiri. Kalau memang dia nggak terima dengan pasal 23 ayat 5 ini, pasal 87 ini, ya ke MK aja batalin. Ya, tapi review, ya? Jangan Anda nggak paham hukum, ya, terus Anda nggak suka sama hukumnya, Anda nyalain Once, Anda nyalain ego. Dan menurut lu nih yang dilakukan dari intimidatif nggak? Karena yang dilarang spesifik cuma buat perform doang. Ya kita sih tadinya ketawa-ketawa aja ya, karena kita kan tahu ya ada orang-orang yang memang suka sensasi gitu ya. Tapi kalau dari Once sih, terus katanya Once, Cok, intimidatif nggak Cok? Atau udah ada belum IO yang nggak jadi atau gimana? Impact-nya dari itu ya. Mungkin lo bisa lanjutin. Ya belum tahu, kan ini kan relatif baru ya. Nanti saya lihat ya, mungkin kalau ada IO yang jadi khawatir ya kita lihat saja nanti gimana. Mungkin kita mesti kasih pemahaman bahwa saya akan membawakan lagu paling banyak cuma satu. Lagu itu pun saya ikut menciptakan, jadi nggak perlu takut. Artinya kita ini dilindungi oleh undang-undang di negara ini. Kita bermasyarakat tunduk pada aturan-aturan yang berlaku, bukan tunduk kepada aspirasi masing-masing orang yang sedang melontarkan perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya. Tapi gini aja, saya kira tadi apa yang dijelaskan Mas Panji udah cukup jelas nggak? Atau Mas Panji mau tambahin lagi? Nggak cukup. Ya, jadi memang seperti itu mekanismenya. Pasal 23 itu dan pasal 87 di Undang-Undang Hak Cipta itu merupakan lex spesialis derogat lex generalis atau sesuatu yang khusus yang ada di atas yang umum dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Masyarakat harus tahu bagaimana membaca undang-undang itu. Tadi seperti kata Mas Panji, jika kamu tidak tahu membaca undang-undang itu menjadi kacau sekali, penuh dengan pertentangan-pertentangan yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Saya nggak mengatakan bahwa undang-undang itu sempurna. Yang sempurna itu hanya bisa di judicial review kok. Ya kan? Bisa di judicial review. Apa? Judicial review. Sebab tadi judika sih. Judicial review itu bisa dilakukan ketika kita tidak merasa puas dengan satu aturan atau kita merasa ada pertentangan di antara undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu bisa dilakukan. Tapi yang saya terus terang kecewa adalah pembentukan opini bahwa saya itu bersalah. Saya sama sekali menentang itu. Saya sama sekali menentang itu, dan saya ingin katakan lagi, saya bukan tipe orang yang menentang hukum. Ya, saya ikut hukum. Bahkan kalaupun ada perubahan apapun dalam Undang-Undang Hak Cipta, kemanapun dia berubah saya ikut. Kayak misalkan kalau tarifnya dari 20% meningkat, itu lo juga mau dukung? Iya dong. Karena kan kecil banget buat. Kalau sudah ketok palu oleh pemerintah, oleh DPR, kita ikut. Udah diusahain ya. Ya, meskipun tentu kita bisa usahakan perubahan-perubahan yang konstruktif, artinya tidak destruktif. Ya. Artinya begini yang saya katakan, bahwa semenjak tahun 91 ya, sebenarnya kan pilihan hukum negara ini adalah membentuk satu mekanisme pembentukan pengumpulan royalti secara publik melalui lembaga manajemen kolektif. Itu bukan hal baru, itu dari tahun 90 ya.
90 bahkan mungkin sebelumnya. Ya. Ya kan, arti rancangan itu adalah pilihan negara ini, pemilihan hukum yang dilakukan. Ada aturan-aturan sudah dirancangkan untuk menuju ke situ. Ya. Nah, memang ada mungkin keluhan. Misalnya tadi yang lo sebutin, misalnya mungkin 2% kurang tuh, ya kan? Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kan ini belum berjalan secara keseluruhan di seluruh Indonesia. Ya. Saya juga setuju. Saya bayar. tegaskan ya, saya setuju untuk itu diperbesar. Kenapa? Karena 2% dari nilai tiket Ya. itu kecil ya. Ini paling tidak dalam hubungan dengan waktu sekarang, Ya. ketika aturan ini belum berjalan secara masif. Ya. Artinya hanya sedikit yang terkumpul. Akibatnya apa? Bukan hanya pencipta saja yang dapat sedikit, tapi lembaga pengumpulnya juga dapat uang sedikit. Ya. Ya. Jadi ini bukan saya mendorong, tapi kita bisa pertimbangkan untuk Bisa konsolidasi lah. dinaikkan, diperbaiki melalui konsolidasi kita semua stakeholders yang ada di industri musik, apakah itu pencipta, organisasi penyanyi atau IO, promotor. Kan mungkin promotor nggak gampang terima itu. Dia bilang mungkin waduh kemahalan dong. Nah ini harus dikonsolidasikan dulu, Ya. sampaikan lalu bagaimana. Ya. Itu penting karena tadi saya bilang konteksnya Belum penerapannya menyeluruh. belum menyeluruh. Ya. Kita percaya kalau ini 2% sudah menyeluruh, Gede pasti. apa yang didapatkan oleh pencipta itu jauh lebih besar karena Indonesia itu punya 60 juta ya. Ya. Pengumpulan royalti musik itu lewat pertunjukan lagu ya, termasuk dalamnya penggunanya di karaoke, di TV dan sebagainya. Itu saya tahu cuma kurang dari 100 M ya, mungkin nggak nyampe 80 ya, sekitar 80. Itu pun yang saya tahu ya, kebanyakan hanya melalui karaoke itu yang paling banyak memberikan kontribusi karena bisnis mereka berhubungan dengan lagu. Tapi artinya yang ingin saya katakan ada potensi besar ya jika kita ini nggak pecah belah begitu dalam merancang satu konstruksi hukum yang tertib dan bagus dan fair untuk semua. Ya itu aja yang saya katakan. Jadi teman-teman yang merasa mungkin ini ada yang harus dirubah, ayo kita bicarakan sama-sama konstruksi hukumnya, kita sampaikan apa sih yang perlu dirubah. Tapi ingat, setiap pilihan hukum yang kita ambil itu memiliki konsekuensi. Kalau ada penagihan secara pribadi-pribadi kepada penyanyi, yang bisa terjadi adalah kita akan kekurangan penyanyi bagus. Ya, karena takut ya. Karena takut dengan tagihan yang akan dilakukan oleh pencipta. Demikian juga dia akan akhirnya mencoba membawakan lagunya sendiri, yang mungkin nggak sebagus daripada kalau temennya yang pencipta itu yang membuat. Nah si pencipta juga karena nggak temenan sama penyanyi, dia akan membawakan sendiri lagunya, gitu kan. Artinya yang saya katakan itu mutualisme, kerjasama itu bisa menjadi rusak ketika tidak ada fairness ya. Hari ini kalau ada ketidakpuasan, saya sekali lagi bisa mengerti ya, saya bisa mengerti, tapi ingin mengajak semua teman-teman pencipta lagu, musisi untuk duduk bersama, bicara bersama secara konstruktif ya, bukan dengan cara-cara yang agitatif dan pembentukan opini seolah-olah temannya sendiri salah dan sebagainya gitu ya. Menurut saya itu kurang dewasa ya, seperti itu. Tadi kan Cak di awal lu udah mention kalau manajemen tuh selalu membubuhkan di kontrak itu mewajibkan IO untuk membayar. Ada bukti yang bisa ditunjukin nggak Cak? Selalu dalam kontrak-kontrak saya kan ada pasal-pasal bahwa ini apa nih kontrak nih? Bukti ininya. Oh ya ada kontrak-kontrak kalau ada IO yang mengenal saya bahwa mereka itu dalam pasal-pasalnya kontrak kami, IO atau penyelenggara show itu akan bertanggung jawab terhadap royalti yang dibebankan atas lagu-lagu yang dari situ. Artinya itu tidak merupakan kewajiban saya. Itu sudah lama Bisa ditunjukin ke teman-teman media, Mas Ance. Jadi ada berupa sertifikat. Itu ya. Sebenarnya kalau ini sebenarnya hanya tambahan saja. Iya, untuk memperkuat kalau memang sudah melakukan. Sebenarnya gini, saya contohnya. Ya ini kan, nah ini kan, nah ini kalau kita ikut seminar ya, seperti ini nih. Ini apa ini? Ini acara. Ini ada beberapa. Oh ada beberapa. Oke. Ini sertifikat dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Nah, ini ada
konser musik ya. Ya, seperti ini bentuk daripada Jadi bukan beli taksi ya, melainkan kalau udah dibayar dikasih sertifikat. dikasih sertifikat seperti ini. Jadi ini sertifikat terbitan daripada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Sebenarnya saya tuh nggak perlu, maksudnya segitu rajinnya mengatur-ngatur semua apa, maksudnya membantu artinya kalau saya mau merem aja ya ini kewajiban daripada event organizer. Cuman karena saya peduli, saya pikir kami juga harus ikut bantu ya semuanya dengan memberikan informasi tentang IO, contact person, lalu kemudian lagu-lagu yang dimainkan itu kepada LMKN. Saya berharap ada kerjasama yang bagus dari semua stakeholders atau pihak-pihak IO, organisasi artis, pimpinan manajer-manajer artis itu untuk saling bertukar informasi agar proses pengumpulan royalti ini berjalan lebih cepat, lebih bagus karena kita punya potensi besar.